Sebenarnya kerjaan konten kreator itu apa? Membuat konten, membuat video, atau apa? Memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja. Ada banyak pekerjaan di dunia ini, salah satunya sebagai konten kreator. Konten kreator kerjanya apa? Membuat konten. Tapi kita ketemu seseorang yang kerjanya sedikit luar biasa. Ini dia, teman kita yang punya kegiatan sedikit aneh. Sebelum ini kita sudah pernah ketemu. Dikenalin lagi namanya. Ya, Vikram Sanjaya. Beliau ini sebelum ini kita pernah membuat konten. Beliau muazin di Masjid Al Mukarrabin di Kompleks Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Saya panggilnya Ustadz Vikram ya. Panggil Ustadz? Boleh. Bang Ustadz. Bang Ustadz Vikram. Bang Ustadz, ini kan kalau saya perhatikan, saya sudah lama juga bergaul dengan warga Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Berkegiatan sebagai marbot masjid sudah sejak kapan? Dari tahun 2016 waktu masih lama itu. Iya. Dari 2016. Jadi waktu itu kan ya kalau marbot ini istilahnya dia punya kerja kan sapu-sapu masjid, bersih-bersih, kemudian setelan amplifier untuk azan. Ya. Nah, seperti itu kita orang punya aktivitas dulu di sini. Waktu itu masih masjid lama. Sekarang kan 2000 berapa? 2022. Berapa tahun sudah itu? Sekitar 2016, 2022. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Iya. Masih masjid lama lalu itu. Iya. Bang Ustadz Vikram. Saya panggil Bang Ustadz saja biar lebih akrab. Bang, pekerjaan sebagai marbot ya suatu kegiatan, maksudnya aktivitas setiap hari. 5 waktu di masjid. Seperti apa? Ya, waktu di masjid setiap hari itu ya biasa. Kemudian kita melaksanakan sholat, kemudian sampai kita bersih-bersih masjid, kemudian juga interaksi sosial juga dengan orang-orang yang datang. Apalagi kan kita di bandara, bandara. Iya. Jadi orang datang, mungkin yang dari luar Sulawesi Tengah, yang mau berangkat, itu kadang-kadang ya kita istilah itu bahasanya kita perkenalan atau bercampur dengan mereka seperti itu. Kemudian kalau kita jadi marbot ini kadang-kadang juga ada sesuatu yang tidak menyenangkan begitu. Mungkin kita dapat orang tidur dalam masjid, tapi tidurnya tidak pakai adab. Ada pernah saya dapat orang di dalam masjid ini, minta maaf ini, pernah tidur di tempatnya imaman di mihrab itu, dia pakai dengan sepatu-sepatunya masuk ke dalam seperti itu. Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar seperti itu. Jadi kita kasih tahu baik-baik pelan-pelan ini masjid. Kemudian kalau mau masuk, mau tidur, mau ibadah, mau apa saja, mau makan sih tidak apa-apa. Cuma lepas alas kaki, pakai adab-adab ketika masuk masjid seperti itu. Di awal konten kita ada sebuah bangunan gedung. Jadi bangunan gedung, tokoh atau warung kelontong, nggak jelas. Ada Ustadz di sana. Coba kita tanya, Bang Ustadz, ini bangunan apa ini sebenarnya? Dulunya memang kalau saya dikasih informasi dari dari pengelola ini bangunan ini, memang dulunya koperasi katanya. Cuma katanya tidak sempat berjalan lagi dia punya manajemen kegiatannya seperti itu. Karena memang ini bangunan dulu sempat
vakum lah begitu. Mungkin sekitar berapa tahun nih tidak difungsikan ulang ini. Nanti awal-awal tahun 2022 ini baru diisi ulangin anunya. Dia punya stok-stok barang apa segala macam, baru dialih fungsi jadi koperasi ulang seperti ini. Jadi sebenarnya ini kita posisinya ada di Koperasi bandara. Nah, gitu, koperasi bandara. Ya, dan saya lihat Ustadz sebagai koki ini bagian dari kegiatan sebagai marbot atau memang dipisahkan antara sebagai koki sebagai pengelola koperasi tadi? Kalau apa namanya, saya mengelola, bukan juga pengelola, apa istilahnya, saya cuma kalau bahasanya orang Palu cuma titip dagangan awal-awalnya di sini begitu. Iya. Titip dagangan dulu cuma sekedar iseng-iseng. Saya tanya kepala koperasi, bilang, Pak, kira-kira kalau ini minuman, ini saraba ini di sini kira-kira ada yang mau beli tidak ini? Ya. Dia bilang, coba-coba saja. Akhirnya saya coba, tas sampai sudah jalan mau 3 bulanan ini, alhamdulillah banyak yang beli. Akhirnya saya stok terus, jual saraba dari mulai pagi dulu, sekarang sampai banyak orang yang minta sampai malam sekarang. Nah, kemudian kalau saya kan sebagai marbot masjid, nah itu tidak termasuk punya kegiatan juga ini di koperasi. Ini cuma seringan saja daripada Kegiatan utama sebagai marbot. utama sebagai marbot ini cuma seringannya saja ini. Ya, Begitu. Ustadz, saya pangkas Ustadz. Kalau di kafe itu ada namanya barista itu yang menyediakan kopi atau minuman lain sebagainya. Nah, Ustadz juga bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk barista ini agak belum mahir, cuma kalau cuma menyediakan saya kan kurang, tinggal seduh saja ini. Kalau racikan takaran apa segala macam perlu ada pembelajarannya lagi dulu itu. Ini kan bukan kafe jadinya. Iya, bukan kafe, koperasi, tapi Ustadz melibatkan diri sebagai barista tadi, Iya, menyediakan minuman-minuman. bisa dibilang begitu. Coba dagangan Ustadz. Itu tadi minuman itu dinamai saraba. Saraba itu apa? Dijelasin. Sebenarnya kalau bicara kita yang namanya saraba ini kan asalnya dari kita punya saudara dari ini kan, Ya. dari Sulawesi Selatan dengan ini Sulawesi Utara. Nah, saraba ini kan dia bisa menjelaskan ini apa sebenarnya bahasanya, mungkin bahasanya Ya. orang dari sana, dari Makassar atau dari Sulawesi Utara atau. Cuma yang setahu saya saraba itu kan dia campuran jahe merah, kemudian gula merah direbus sama-sama, kemudian kalau sudah matang baru dicampur susu seperti itu. Cuman kadang ada beberapa versi juga orang ditambah santan, kemudian tambah kuning telur. Nah begitu. Kalau di daerah Jawa namanya bukan saraba, wedang jahe. Ya, tapi wedang jahe lebih bening ya. Wedang jahe agak bening Benar, karena dia jahenya bukan jahe merah kadang-kadang. Oh. Seperti itu. Kemudian kalau dia di Jawa juga ada juga STMJ, Ya. susu, telur, madu, jahe. Ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalaupun suatu saat koperasi kegiatan di bandara sampai berlangsung malam, Ustadz menyediakan tetap. Ya, insya Allah masih tetap ini menyediakan, karena kepala koperasi dengan bendaharanya, kemudian juga dia punya manajernya juga bilang kalau bisa di stok sampai malam ini. Oh. Makanya mulai hari ini tadi saya bawa 1 termos tehnya sudah, karena sampai malam mau dijajakan di ini sama-sama dengan teman-teman yang mau makan somai nanti di sini. Dagangan somai lainnya. Somai lain. Sampai di sini Ustadz, pengetahuan tentang keterampilan meracik bumbu dapur jadi minuman saraba itu ini dari mana? Ya, Kalau pengetahuan meracik dia punya bumbu ini, pertama memang dari saya punya saya punya bapak sendiri. Bapaknya. Bapak gitu. Ya, karena memang dulu waktu awal-awal orang COVID, Ya. 2019-2020, Ya. ini orang ini bingung bagaimana ini mau atasi ini lendir yang menumpuk apa segala Ya, macam di atas paru-paru ya. begitu. Jadi saya cuma bilang, saya punya bapak bilang gampang saja, itu kan jahe kan sifatnya panas. Ya. Jahe sifatnya, kemudian kami bilang tadi antioksidan. Ya. Nah, memang bakteri itu rentan dengan ini. Kalau dia masuk ini, maka bakteri itu pelan-pelan dia itu menyusup kalau dia ini barang ini. Nah, Jadi ceritanya tentang keterampilan, kemampuan ilmu meracik jahe merah, terus susu dan lainnya itu dari bapak. Kesimpulannya ilmu turun temurun. Ini tentang koperasi.
modalnya Ustadz. Kalau ini titip-titip barang, berarti titip barang kita belanja juga. Iya. Nah, seberapa ini bukan iseng-iseng, maksudnya kalau untuk jadi usaha ya bisa boleh jadi. Di modal. Saya awal-awalnya kan waktu iseng-iseng ini saja, iseng-iseng ini saya bawa ini. Ya. Saya bilang dengan kepala koperasi modalnya mati 50.000 ini. Iya. Akhirnya dari situ iya ini modal awal dikasih langsung 50.000. Ya, tapi ini ya ide awal terbesit kayaknya minuman hangat ini. Di awal-awal begitu. Memang di awal-awal seperti itu. Bukan kopi. Bukan kopi. Memang Saraba. Pertama sebenarnya saya mau bikin ini minuman khas Pakistan India itu. Ya. Chai wala dosto. Oh, iya. Ini lebih dalam kayaknya ini. Chai wala dosto. Nah, apa ini? Chai wala itu teh susu, dosto kan sahabat kan begitu. Oh, pantas aja tadi namanya Saraba Dosto. Dosto. Nah, Siap. cuma lantaran chai ini mungkin masih asing di telinga orang Indonesia, Iya. khususnya Sulawesi Tengah. Iya. Makanya Saraba ini kan sudah banyak yang tahu ini. Malah kan khasnya Sulawesi Tengah kan, makanya tambah saya situ Saraba Dosto. Jadi orang tanya apa artinya Dosto? Dosto sahabat. Kenapa? Saraba Dosto, Saraba sahabat. Jadi DP harga bersahabat. Siap. Gitu. Berarti harganya bersahabat. Bersahabat. Saraba Dosto di channel Dedi Sapa Tema. Bang Ustadz, kegiatan sebagai barista Saraba, istilahnya seperti itulah. Sudah berlangsung sejak kapan? Kalau mulai jualannya atau Iya. mulai baracik ini Saraba? Kalau beracik itu racikan turun temurun. Ah. Nah, kalau mulai aktivitas dikomersialkan, dijual. Kalau mulai dijual, ini kan bulan berapa sekarang? Ini bulan berapa? November, Langsung Oktober. bulan. Sekitar bulan September yang lalu. Berarti 2 bulan. 2 bulanan sudah, iya. Siapa pelanggan Saraba ini? Pertama, pelanggannya ini cuma yang mereka dalam koperasi ini yang sering nongkrong minum kopi, makan nasi kuning, makan apa namanya, pokoknya yang cemilan-cemilan. Begitu saya datang, ditanya, ini apa ini? Saya bilang, ini Saraba ini. Boleh itu. Sudah. Tunggu. Bagian ini orang-orang yang datang di koperasi berarti pelanggannya adalah warga Bandara Mutiara. warga Bandara Mutiara. Bukan pendatang, Ada para juga. penumpang atau orang-orang yang apa istilahnya, orang-orang yang nunggu penerbangan. Kadang ada juga kalau ada mungkin pesawat pagi berangkat apa namanya yang berangkat hari subuh, Iya. yang pesawatnya berangkat jam 8-9, kadang ada juga yang singgah di situ penumpang. Oh. Ada juga yang dari luar, kadang-kadang masuk ke sini. Ada juga. Cuma yang paling banyak ini saja pegawai-pegawai ini. Oh, Gitu. iya. Dan ini sudah dikenal sama lingkungan bandara. Kalau di bandara ya alhamdulillah sudah dikenal begitu. Oh iya. Nah ini kan ini kalau sudah berlangsung 1-2 bulan, Bang Ustadz sudah merasakan juga untung ruginya Iya. atau bagaimana meraciknya lagi, sudah tahu ya. Sudah. Memperhitungkan modal, bahan baku yang diperlukan sudah ya. Sudah alhamdulillah. Ada untung. Dia punya untung ya ada lah. Ada ya. Alhamdulillah. Ya, setiap kegiatan yang bermanfaat pasti ada untung. Ada, insyaallah. Ustadz, pengembangannya seperti apa? Pengembangan maksudnya? Harapannya 1-2 bulan dan tahun-tahun berikut nanti. Ya, insyaallah ini harapannya supaya apa namanya? Ini pemberdayaan lagi dia punya dia punya apa namanya? Gedung apa segala macam. Kemudian bagaimana supaya dipromosikan ini ini apa namanya? Koperasi plus insyaallah nanti ke depannya kafe bandara. Iya. Gitu. Iya. Ustaz, kan kegiatan di awal dan yang utama adalah sebagai marbot masjid Al Mukarrabin di Bandara Mutiara Sisanjo. Apa tidak terganggu waktu itu? Kalau masalah waktu terganggu, alhamdulillah tidak karena dia punya namanya waktunya kita ini. Kalau datang waktu sholat atau apa namanya mau kasih ngaji masjid ini, Iya. kita tutup dulu ini, begitu. Oh. Kita ke masjid dulu, begitu. Jadi tingkat pengertian pelanggan lagi ya. Nah, tinggal pengertian pelanggan lagi. Setiap usaha niat baik untuk berusaha pasti kadang-kadang membutuhkan mental yang lebih dari orang-orang. Ya, banyak teman-teman yang punya usaha juga seperti kafe, gulung tikar. Ustadz melihat kegiatan-kegiatan seperti ini akan berlanjut lebih baik. Ya, insyaallah. Artinya
istilah namanya usaha ini tergantung kita sebenarnya. Gitu. Sebenarnya usaha ini kayak istilahnya gimana ya? Sekedar saja sebenarnya urusan rezeki apa segala macam ini Allah yang tergantung Allah yang menentukan, tergantung kita punya apa namanya, kita punya hubungan sama Allah sebenarnya barang ini. Ini cuma jembatan arus saja ini, istilahnya meraih rezeki ini. Begitu saja. Tapi ini Ustaz, kalaupun usaha ini suatu saat ya kita mendoakan supaya bisa Amin. lebih besar dan ya kita bisa menjalin kerjasama silaturahmi dengan orang-orang pastinya. Ustaz melihatnya akan lebih baik. Insya Allah kayaknya memang harus banyak bermitra ini ya, kooperasi dengan apa namanya kayak PT atau apa namanya industri rumahan atau produksi rumahan begitu supaya tambah ramai stok apa. Kemudian harus lebih banyak promosi keluar. Seperti itu. Dan usaha Saraba Dosto Ustadz Fikram Sanjaya kita doakan berkembang lebih baik. Amin insyaallah. Terakhir Ustadz, yang diharapkan orang mengenal Saraba Dosto. Sebenarnya diharapkan ini misalnya supaya mereka ini apa orang-orang ini ambil manfaat juga tuh. Kita bukan mau istilahnya mau rendahkan ini kayak kopi atau apa, tidak. Ada juga sebagian orang yang kalau orang sakit tuh, tidak mungkin orang sakit itu saya minum kopi, tapi ada juga pilih saya minum ini seperti itu. Nah, manfaatnya ini yang kita lihat. Saraba ini apa manfaatnya? Nah, termasuk satu kasih hangat badan, kemudian antioksidan karena ada jahe, gula merah, apa segala macam. Kemudian ini juga apa namanya? Bikin fresh suara, Daya tahan juga. Gitu. Ya, kalau saya melihat apa ini suatu saat tidak bersaing dengan jamu? Sebenarnya jamu juga ini sesuai kebutuhan juga karena ada orang apa namanya, ada orang itu istilahnya orang Jawa itu kalau minum jamu langsung, dan jamu belum pernah ada di kafe. Belum pernah ada di kafe jamu karena jamu ini rata-rata dia punya penyutuan juga, ini lain juga racikannya. Yang mungkin jamu ibu hamil seperti ini, ibu mengidam begini. Nah, keperkasaan pria juga keperkasaan pria begini, begitu. Saraba pun bisa diracik seperti itu. Oh ada racikannya. Racikannya pun kalau disebut semua ini nanti orang cari nanti terakhir, aduh, bikin saya gitu. Pakai telur, madu dan lain-lainnya. Bukan cuma itu, ada rahasianya lagi. Memang hanya ada di tanah kaili tunggunya itu barangnya. Oh iya, suatu saat kita gali tentang ini. Karena Ustadz sudah akan berkegiatan lagi di channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih Ustadz Fikram Sanjaya.